رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ثم أما بعد. Hadirin dan hadirat, Bapak dan Ibu sekalian, jamaah sholat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini, hari kedua dari bulan Ramadan 1445 Hijriah. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hidup, untuk bisa menghirup udara segar dalam keadaan sehat walafiat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah menyelesaikan sholat subuh berjamaah dan berzikir. Kemudian kita lanjutkan dengan zikir yang lebih umum berupa kajian, menuntut ilmu, menyebut nama Allah, membaca firman-firman Allah, mendengarkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW hingga syuruk. Kemudian kita akan melakukan sholat syuruk. Mudah-mudahan rangkaian ibadah yang kita lakukan pada hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan yang lalu, pada pertemuan yang pertama, kita telah membacakan sepotong dari hadis Abdullah bin Aufa, hadis Abdullah bin Abi Aufa tentang sholat hajat. Kita sampai kepada bahwa sunnahnya kita berdoa adalah berwudu. Kalau disebutkan hendaknya dia berwudu, kemudian memperbaiki, menyempurnakan wudunya, kemudian dia yusni, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan selawat yang paling baik adalah selawat Ibrahimiyah yang terdapat dalam doa tahiyat akhir. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Sampai di situ pembahasan kita. Kemudian kita lanjutkan ya, pelajaran yang keempat, yaitu berzikir sebelum berdoa. Temanya berzikir sebelum berdoa. Apa bedanya zikir dan doa? Zikir itu memuji, berdoa itu meminta. Memuji lebih baik daripada meminta. Anda pun demikian. Anda sebagai manusia, secara manusiawi pasti senang dipuji orang, tetapi tidak suka kalau dimintai terus, ya, dimintai terus, saya minta ini, pasti nggak suka. Karena itu sifat manusia. Wa uhdiratil anfusus suh. Orang itu pasti ada rasa berat kalau memberikan sesuatu yang ada pada dirinya untuk orang lain, ya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun Allah
itu tidak berat, walaupun Allah itu senang kalau diminta, tapi tetap saja lebih senang kalau dipuji, ya, dipuji oleh makhluknya. Maka Allah itu maha terpuji. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Artinya pujilah Allah. Walaupun katanya alhamdulillah, pujilah Allah. Jadi kata-kata pernyataan yang mengandung perintah, kata pernyataan yang mengandung perintah. Alhamdulillahirabbil alamin artinya pujilah Allah, Tuhan semesta alam. Fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Maka Allah maha suci ketika kalian berada pada sore hari dan ketika Anda berada pada pagi hari. Maksudnya pujilah Allah, sucikan Allah ketika sore hari dan sucikan Allah ketika pagi hari. Itu dalil zikir pagi dan zikir petang. Jadi judul kita atau potongan hikmah pelajaran keempat adalah berzikir sebelum berdoa. Maksudnya apa? Pujilah Allah dulu sebelum meminta. Di sini disebutkan salah satu rangkaian doa sholat hajat atau doa habis sholat hajat adalah la ilaha illallah al-halimul karim. Jadi la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Itu sama dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi doa ini menjabarkan doa dalam surah Al-Fatihah. Para hadirin rahimakumullah, kalau para hadirin kepingin memahami Al-Quran dan isi Al-Quran, maka jangan bacalah Al-Fatihah. Al-Fatihah itu ringkasan daripada isi Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu isinya satu, pujian kepada Allah. Pujian itu meliputi pujian karena Allah memberi. Orang menyebutnya tauhid uluhiyah, itu karena ada tauhid rububiyah. Alhamdulillah, Allah itu terpuji karena Rabbul Alamin, karena dia menciptakan alam. Orang yang tidak menciptakan alam nggak terpuji. Karena Allah menciptakan alam, maka dia terpuji secara sendirinya. Anda berprestasi, maka Anda terpuji. Anda bisa membuat karpet, maka Anda terpuji. Anda bisa membuat mobil, maka Anda terpuji. Nah, jadi terpuji itu karena prestasi yang ada. Walaupun Allah itu terpuji baik, ya, memberi maupun memberi, baik berbuat baik kepada makhluknya atau tidak berbuat baik, tetap terpuji. Tetapi di sini diberikan alasan alhamdulillah. Kenapa Allah itu maha suci, maha terpuji? Karena Rabbil Alamin, karena merawat alam, menghidupkan manusia, ya, menurunkan hujan, memberikan matahari, memberikan bulan, memberikan rezeki, maka terpuji. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanur Rahim, maha pengasih dan maha penyayang, Maliki Yaumiddin. Dalam Al-Quran disebutkan sifat-sifat Allah yang menunjukkan uluhiyah Allah. Kemudian juga terdapat sifat-sifat Allah yang menunjukkan rububiyah Allah. Dan kemudian juga ada namanya asma wa sifat. Setelah itu Maliki Yaumiddin. Di dalam Al-Quran itu terdapat berita tentang hari kiamat, raja pada hari kiamat. Maka Al-Fatihah ini ringkasan dari seluruh Al-Quran. Dalam Al-Quran ada hari kiamat. Setelah itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tauhid penyembahan hamba kepada Allah. Kami hanyalah menyembah kepadamu dan kami hanyalah meminta pertolongan kepadamu. Itu inti dari kalimat la ilaha fa'lam annahu la ilaha illallah. Di sini hadisnya menyebutkan la ilaha illallah al-halimu al-karimu. Kemudian ada ghairil ihdinas siratal mustaqim. Di dalam Al-Quran terdapat perintah-perintah untuk berjalan di atas jalan yang lurus. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula
fatafarraqu bikum an sabili. Jadi dalam Al-Qur'an terdapat keterangan bagaimana mencari dan bagaimana menelusuri jalan yang lurus, dan mana saja jalan yang lurus itu dijelaskan, mana jalan yang lurus, mana jalan yang bengkok. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, tadi dibacakan di dalam rakaat pertama ya. Ini membantu saja bagi orang-orang yang lagi ngantuk. Tadi itu ada imam membaca pada rakaat pertama surat Al-Baqarah ya, dari 253 ya, 253, 254, 254, 255, 256 ya, satu halaman. Di dalamnya ada ayat kursi. Ayat kursi itu ringkasan atau penjelasan daripada surah Al-Fatihah. Di dalam juga ada ihdinas siratal mustaqim qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Itulah ihdinas siratal. Jadi kalau bapak-bapak ibu-ibu berdoa ihdinas siratal mustaqim, maksudnya faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Kalau seseorang mengkufri taghut dan beriman kepada Allah, sungguh dia telah memegang tali yang kuat, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Diteruskan siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang kau beri nikmat. Ini sejarah. Di sana ada syuhada ya, ada sholihin, siddiqin, syuhada, sholihin. Jadi ini di dalam Al-Qur'an terdapat sejarah orang-orang soleh, sejarah para nabi dari Nabi Adam, Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada dalam Al-Qur'an. Ada 25 nabi yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Ada namanya siddiqin, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Di dalamnya ada kisah Maryam alaihi salam. Di dalamnya ada kisah istri Fir'aun namanya Asiyah binti Muzahim. Di dalamnya juga ada kisah ibunya Maryam ya, ibunya Maryam. Di dalamnya ada kisah-kisah yang lain orang soleh, ada kisah Nabi Yusuf, ada kisah Nabi Khidir ya. Ada kisah-kisah yang lainnya, dan ada kisah antara wali-wali Allah dan wali-wali setan. Ada perang Badar, ada perang Uhud, ada perang Ahzab, semuanya ada dalam Al-Quran. Ada perang Hunain, ghairil maghdubi alaihim waladzalim. Di dalamnya juga disebutkan kisah orang-orang Yahudi, kisah orang-orang Nasrani yang dibentangkan begitu luas di dalam surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah itu menceritakan tentang tindak tanduk perilaku kaum Yahudi min awalihi ila akhir, dari awal sampai akhir. Tidak sampai segitu, kemudian dilanjutkan dalam kisah Ali Imran, bagaimana utusan dari Nasrani di Najran selatan Mekah itu datang kepada Rasulullah SAW mengajak dialog dan debat tentang agama. Maka disebut dengan surat Ali Imran, surat keluarganya Imran. Jadi Ali itu saudara, Imran itu Imran. Jadi kalau nama kamu siapa? Namanya Ali Imran, namanya saudaranya Imran. Jadi dia bukan Imran, tapi dia saudaranya. Jadi Ali Imran. Terus nanti surat An-Nisa terus sampai akhir menyebutkan kisah Yahudi dan Nasrani. Sekaligus kita diperintahkan untuk menyelisihi kaum Yahudi dan Nasrani karena ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang Nasrani, bukan jalannya orang Yahudi, dan bukan jalannya orang Nasrani. Artinya jangan mengikuti jejak mereka. La tattabi'unna sunana man kana qablakum sibron bi sibrin, dhira'an bi dhira'in, hatta idza dakhalu juhra dhabbin fadakhaltumu. Mereka bertanya, siapa ya Rasulullah yang tidak boleh kita ikuti? Al-Yahudu wa Nasara. Qala faman, apakah mereka Yahudi dan Nasrani? Kalau enggak mereka siapa lagi? Jadi banyak ayat dan hadis yang menyebutkan kita untuk menyelisihi kebiasaan orang Yahudi dan Nasrani.
ringkas Al-Fatihah ya. Maka barang siapa yang bisa merenungi surat Al-Fatihah berarti dia telah meringkas isi Al-Quran. Makanya kenapa Al-Fatihah diperintahkan untuk dibaca setiap hari minimal 17 kali. Tanpa membaca Al-Fatihah maka sholatnya tidak sah, karena isinya adalah ringkasan daripada Al-Quran. Hadirin rahimakumullah, saya lanjutkan. Jadi dalam doa ini la ilaha illallah itu adalah kata lain daripada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-Halimul Karim kata lain daripada Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa arti Al-Halim Al-Karim? Al-Halim itu maha lembut, Al-Karim itu maha pemurah atau maha dermawan. Sekarang begini, kenapa doa hajat ini harus pakai la ilaha illallah? Karena tauhid itu membuka pintu rezeki, membuka kemudahan, segala kemudahan itu dibuka dengan tauhid. Nanti banyak sekali nanti akan kita bacakan, umpamanya surat Al-Anbiya 87. Surat Al-Anbiya 87 doa Nabi Yunus. Kenapa Nabi Yunus yang dimasukkan ke dalam ikan paus, ke dalam perut ikan paus, kok bisa keluar, kok bisa selamat, kok enggak mati? Kenapa rahasianya? Karena menyebut kalimat tauhid. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kalau nanti ada masalah, banyak utang, banyak problem, banyak sakit, banyak ya yang kita hadapi, perbanyak kalimat tauhid. Seperti Nabi Yunus alaihissalam, Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya surat 21 ayat 87. Dikit-dikit lah kita hafal ya. Kalau tidak hafal ayatnya, hafal nomornya, minimal hafal nomor. Surat 21 ayat 87. Anda bisa menghafal nomor telepon orang dengan cara dipaskan dengan urutan surat atau nomor urut surat. Banyak yang nggak tahu tentang nomor telepon saya, sangat mudah. Buka surat Al-Fajr, buka surat Al-Hadid, buka surat Al-Hijr, dan buka surat Al-Hasr. Coba berapa itu? 89 ya, 57, 15 dan 59 itu aja namanya. Anda bisa menghafal 50 atau 100 nomor telepon dengan cara seperti itu ya. Jadi kodenya Nabi Yunus berapa? 2187 itu kode passwordnya Nabi Yunus 2187 ya. Hadirin rahimakumullah, Allah berfirman wa dzannuni idzhaba mughadiban. Ini untuk menerangkan doa la ilaha illallah al-karimul halim. Kalau kita itu sedang kesulitan, jadi sebenarnya ini tausiah bagi orang-orang yang punya masalah ya. Ini tausiah bagi orang-orang yang punya masalah. Maka kalau punya masalah ke Al-Islam, kuliah subuh ya, ikut kuliah subuh, insya Allah masalahnya akan terurai ya. Mengatasi masalah dengan tanpa masalah gitu. Mengatasi masalah dengan kuliah subuh ya, membuka pintu langit. Kita sekarang membukanya dengan password ya, la ilaha illallah al-halimul karim, terbuka. Oleh ya begitu. Memang kalau membuka komputer aja pakai password, membuka HP aja pakai password, mosok buka langit nggak pakai password. Sekarang masjid, ada berapa masjid kalau buka pintu DKM-nya itu pakai tik 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 tik. Nah, Al-Islam belum punya ini. Nanti itu pintu masjid diberi gitu tik 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 tik, atau pintu kantor ya. Coba siapa yang penanggung jawab kantor diberi itu tik 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 tik, terbuka. Jadi nggak semua orang bisa buka, nggak usah pakai kunci, pakai password. Jadi passwordnya buka pintu langit apa?
La ilaha illallah al-halimu al-karim. Halim itu maha lembut, karim maha dermawan. Karena kita minta kepada Allah, maka Allah itu akan lembut kepada kita. Allah itu akan dermawan kepada kita. Kita berikan contoh, yaitu Nabi Yunus alaihissalam. Jadi ini bukan hanya teori, dipraktikkan langsung oleh Nabi Yunus. Allah berfirman dalam surat 21 ayat 87, wa dzannun. Dzannun, dza itu memiliki nun, itu ikan paus. Orang yang punya ikan paus, maksudnya orang yang dimakan ikan paus. Ingatlah ya, ketika ada orang yang dimakan ikan paus, yaitu Nabi Yunus, idzahaba mughadiba, ketika dia pergi sambil marah, pergi marah-marah, itu termasuk hal yang nggak baik. Makanya Nabi Yunus marah, ditegur. Kenapa marah? Karena kaumnya menolak dakwahnya. Seorang dai kalau ditolak dakwahnya oleh masyarakat nggak usah marah, ya, biasa aja. Kalau para pendengarnya, ya maksudnya tausiahnya nggak ada yang mendengar, biasa aja. Kalau jamaahnya ngantuk semuanya, biarin aja, gue pikirin, ya, tidur aja umpamanya. Jadi nggak usah marah. Idzahaba mughadiban. Ini Nabi Yunus ditolak dakwahnya, marah-marah kan? Fadzanna, sudah marah, dzanna menyangka, ya, dzanna sok menyangka, suudzon gitu bahasanya. Fadzanna allan naqdiru alaihi, menyangka bahwa kami Allah tidak akan bisa mempersempitnya, tidak bisa menyulitkannya. Dikira kalau pergi dari dakwah tanpa izin dari Allah yang mengutusnya, itu nggak diapa-apakan oleh Allah. Tidak, harus ditegur. Makanya fadzanna allan naqdiru alaihi fanada fi dzulum, langsung diringkas. Ini termasuk ringkasan surat Al-Anbiya 87. Mana yang lengkapnya Ustadz? Lengkapnya dalam surat Shofat. Akhir saat Shofat dijelaskan Nabi Yunus secara panjang lebar, termasuk di dalamnya apa? It abaqa ilal fulkil mashun fasahama fakana minal mudhazin. Ya, kemudian beliau pergi ke kapal yang penuh dengan muatan. Kapalnya ngantri banyak sekali orang-orang yang apa? Yang ikut di dalamnya, sehingga kapalnya melebihi kapasitas, oleng. Oleh karena itu, salah satu untuk bisa mempelajari Nabi Yunus, Anda harus naik kapal. Maka kemarin kita jalan-jalan untuk mengecek bagaimana sih Nabi Yunus, ya. Kalau kapalnya penuh, kita cari kapal yang penuh, ya. Ternyata begitulah keadaan kapal kalau penuh, ya. Jadi teringat bagaimana Nabi Yunus alaihissalam. Jadi itu caranya kalau kita kepengen tahu sejarah zaman dahulu. Kalau Anda kepengen tahu bagaimana perang Uhud, bagaimana Khalid bin Walid bisa memutar gunung, memutar bukit sehingga bisa menyerang kaum muslimin dari belakang, dan bagaimana pasukan panah yang di gunung dan turun, pergilah ke Mekah, pergilah ke Madinah, biar tahu bagaimana peristiwa itu terjadi. Kalau Anda tahu bagaimana hadis tentang Uhud, ya, kalau seandainya engkau berinfak satu emas sebesar gunung Uhud, gunung Uhud seperti apa, bagaimana kita bisa memahami hadis itu kalau nggak tahu gunung Uhud ini disebutkan oleh Rasulullah SAW? Maka kita harus pergi ke sana mencari gunung Uhud. Nah, begitu. Jadi untuk memahami isi Al-Quran dan Sunnah perlu banyak pergi melihat langsung apa yang disebut oleh Allah dan Rasulnya. Termasuk di sini bagaimana kita bisa merenungi Nabi Yunus, kecuali kalau kita pernah naik kapal yang banyak muatannya. Maka setelah ini, karena kalau punya waktu liburan, pergilah ke pantai dan naik kapal yang banyak muatannya, ya. Fanada fi dzulumat. Jadi kalau dalam surat Shofar disebutkan idza abaqa ilal fulkil mashun fasahama fakana minal mudhazin. Kemudian masuk ke dalam kapal yang penuh muatan,
karena ini penuh muatan, maka kaptennya mengatakan harus dikurangi. Kayak kita masuk lift, pernah masuk lift ya, masuk lift ternyata tit, liftnya nggak mau naik karena kepenuhan. Itu biasanya keluar satu, nggak ada yang mau keluar, maka diundi. Oleh karena itu dari ayat ini disimpulkan bahwa undian itu boleh dalam Islam, ya. Undian, arisan atau bentuknya apapun juga itu dibolehkan, karena undian itu pernah dilakukan oleh para nabi. Pertama oleh Nabi Yunus alaihissalam, yang kedua Nabi Zakaria, ya, itu ikut undian, ya, ketika yulkuna aklamahum ayyuhum yakfulu Maryam dalam surat Ali Imran, ketika Maryam kecil, ya, ingin dikafil oleh siapa, ingin dikafil karena orang-orang rebutan kepingin mengkafil itu merawat Maryam yang kecil ini, semuanya kepingin, maka diundi, maka undian itu jatuh pada Nabi Zakaria karena cara undiannya seluruhnya melempar pulpen, ya, atau pena ke sungai. Ada yang mengatakan sungai Yordan, dilempar ke sungai. Barang siapa yang pulpennya tidak hanyut, maka dia berhak mengkafil Maryam. Maka seluruh peserta melempar pulpennya dan semuanya hanyut kecuali pulpennya Nabi Zakaria. Maka Nabi Zakaria berhak mengkafil Maryam, maka Maryam diambil dan dipelihara oleh Nabi Zakaria. Itu yang tadi. Yang pertama Nabi Yunus pun diundi, kenalah nama Nabi Yunus, kemudian Nabi Zakaria, kemudian juga dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika mau safar mengundi para istrinya. Hadirin rahimakumullah. Jadi undian itu boleh karena dikerjakan oleh para nabi, disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW. Ya, tentunya ada syaratnya undiannya. Seandainya berhadiah, hadiahnya tidak boleh, ya, diambil dari peserta. Undiannya juga harus jujur, tidak ada unsur riba, tidak ada unsur judi dan seterusnya, ya. Maka arisan boleh selama tidak ada unsur riba dan judinya. Jadi kita lanjutkan. Jadi ketika masuk abaqa ilal fulkil mashhun fasahama fakana minal mudhadhin faltaqamahul hutu wa huwa mulim, kemudian ketika dilempar maka dimakan ikan paus wa huwa mulim dalam keadaan sakit. Kemudian langsung, makanya ayat ini surat Al-Anbiya ayat 87 ini ringkasan daripada surat Shofat, akhir surat Shofat. Maka di sini langsung fanada fi dzulumat, ketika sudah masuk dalam perut ikan paus yang gelap gulita. Tolong digaris bawah ini sini, apa namanya, fanada fi dzulumat. Maka dia Nabi Yunus berdoa di dalam az-dzulumat, gelap gulita. Jadi bisa kita ambil kesimpulan satu, berdoa dalam keadaan gelap gulita lebih baik, lebih afdal, lebih khusyuk, lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala daripada doa di bawah sinar listrik dan sinar matahari. Maka kalau boleh ketika berdoa habis sholat taraweh atau doa apa saja, matikan lampu dulu, masjid mati baru berdoa. Dari mana ini ajarannya? Dari Nabi Yunus, fanada fi dzulumat. Kalau Anda ingin sholat tahajud, matikan lampu, karena malam memang sebaiknya lampu dimatikan. Bagus mana menurut kalian doa sholat tahajud, sholat di bawah sinar matahari atau sholat di kamar yang gelap? Pilih mana? Pilih sholat di kamar yang gelap, lebih khusyuk, ya kan, daripada di bawah sinar matahari atau sinar lampu. Doa di malam hari jauh lebih afdal daripada doa di siang hari.
Itu teorinya seperti itu. Karena ada fidzulumat. Kegelapan apa? Para ulama mengatakan ada 3 kegelapan minimal. Kegelapan perut ikan paus. Ikan paus itu gelap enggak perutnya? Kok tahu dari mana? Hah? Kok tahu? Memang pernah masuk ikan paus? Kira-kira katanya gitu. Pakai ilmu kira-kira. Ini semuanya belum pernah masuk perut ikan paus, termasuk saya belum pernah masuk. Tapi kira-kira atau minimal dari ayat ini fidzulumat, dan secara akal sehat, oh perut ikan paus itu gelap. Ya. Kemudian kegelapan perut ikan paus, kegelapan lautan. Perut ikan paus itu ikan paus masuk ke dalam lautan, lautannya gelap. Yang ketiga kegelapan malam hari. Jadi kegelapan di atas kegelapan, dzulumatun ba'dahu fawqa ba'd. Ya. Jadi gelap di atas kegelapan, di atas kegelapan. Ya. Hadirin rahimakumullah. Ya. Itu 3 kegelapan di dalam surat Al-Anbiya ayat 87 ketika Nabi Yunus masuk ke dalam perut ikan paus. Dzulumatun ba'dahu fawqa ba'd. Jadi fanadza fidzulumat alla ilaha. Nah, di dalam kegelapan itu, begini, sebelum saya masuk doa, kegelapan di sini bukan berarti hanya kegelapan kasat mata, bukan kegelapan yang bisa dilihat, tetapi kegelapan juga dimaksud kegelapan hidup. Apa kegelapan hidup maksudnya? Hidup saya gelap, masa depan saya gelap. Bukan berarti depannya lampunya mati, bukan. Masa depan saya gelap berarti sulit. Nah, jadi kegelapan di sini diartikan arti yang nampak dan arti yang tidak nampak. Arti yang nampak memang lampunya mati, gelap gulita. Tapi juga diartikan gelap hidup, ya, gelap masalah. Dia itu jadi gelap, kalap, gelap. Jadi tidak kelihatan. Oleh karena itu pada hadirin Allah, kalau kita sedang sakit, nggak sembuh-sembuh, itu gelap. Kalau kita punya utang, nggak bisa dibayar, itu gelap. Ya. Kalau kita nggak punya rumah, itu gelap. Ya. Kalau kita banyak masalah, itu gelap. Kalau kita sedang didolimi orang, itu gelap. Jadi itulah kegelapan hidup. Lah justru itu doa dalam keadaan gelap secara kasat mata atau gelap secara maknawi itu disunahkan. Maka doa yang mustajab ketika orang punya masalah. Buktinya apa? Sudah kita sampaikan kemarin, 3 golongan yang tidak ditolak doanya. Salah satunya adalah orang yang berpuasa. Lapar itu gelap enggak? Lapar gelap. Anda enggak makan sehari gelap, lapar Ustaz, doa. 1. Kedua, orang yang didolimi. Jadi kemarin kalau nggak salah kurang 1, imamun adilun, imam adil. Kemudian orang yang berpuasa sampai dia berbuka, artinya kalau dia berbuka doanya nggak mustajab karena sudah nggak gelap, kalau sudah kenyang. Yang ketiga, orang yang didolimi. Orang yang didolimi itu pasti gelap hidupnya. 3 orang ini doanya mustajab. Makanya kalau orang lapar, kemudian safar, tambah 1 di hadis lain, orang yang sedang melakukan safar. Di dalam hadis disebutkan, ya, rajulun, orang yang dalam keadaan safar, badannya tidak mandi, rambutnya kusut, ya, dalam keadaan capek, dalam keadaan kurang makan, kurang tidur, itu kan safar. Coba Anda melakukan safar 24 jam, 2 hari, 3 hari, pasti kusut rambutnya, bajunya murat marit, keadaan kalapar, capek. Justru itu kemudian yamuddu yadahu, apalagi dia mengangkat tangan dan mengatakan ya Rob, ya Rob. Itu semuanya adalah hal-hal yang bisa membuat mustajab doa. Kenapa safar dianggap doanya mustajab? Karena dalam keadaan gelap, dalam keadaan capek, dalam keadaan kusut, dalam keadaan pegel-pegel,
maka doanya mustajab. Beda orang yang tidak safar, di rumah makan enak, ada istrinya, kamarnya ber-AC, habis mandi seger doa. Itu masih kalah dengan orang yang dalam keadaan terpepet. Makanya doa orang terpepet itu mustajab. Bahkan bukan hanya orang Islam, orang kafir pun kalau dalam keadaan terpepet doanya mustajab, apalagi orang Islam. Makanya kalau kepingin doanya mustajab, jadilah orang yang kepepet dulu. Kalau nggak percaya coba nanti antum kepepet doa mustajab. Kalau antum nggak kepepet, namanya doanya kurang mustajab. Oleh karena itu, supaya orang kepepet, Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan ada musibah, ya, ada sakit, ada kejadian-kejadian yang membuat Anda kemudian terpepet. Itu sengaja oleh Allah supaya kalian berdoa. Jadi kalau punya masalah, berarti Allah sayang sama Anda. Anda ini lupa sama Allah, mentang-mentang uangnya ada, mentang-mentang hidupnya bahagia, mentang-mentang nggak ada masalah, Allah nggak mau dilupakan. Maka Allah, kamu punya masalah. Supaya apa? Supaya kamu tidak lupa sama Allah. Begitu kata Allah. Makanya kalau kena musibah, nggak usah mengeluh, berdoa kepada Allah. Oh iya ya Allah, saya lupa sama kamu di saat kami longgar. Makanya saya sekarang kepepet, saya berdoa kepadamu. Teorinya seperti itu, ya. Diambil dari mana? Dari surat Al-Anbiya ayat 87. Dari doa sholat hajat. Sholat hajat itu kan orang yang membutuhkan. Kalau orang nggak membutuhkan, nggak punya hajat, nggak pernah berdoa dia. Maka Allah memaksa manusia supaya dia punya hajat. Allah memaksa manusia supaya dia punya masalah. Maka kalau Anda punya masalah, bergembiralah karena Allah perhatian sama Anda. Jadi saya teruskan. Oleh karena itu, doa yang mustajab adalah doa di saat gelap gulita, baik secara fisik maupun secara non fisik. Apa doanya? Tauhid. Allah ilaha illa anta. Lihat Nabi Yusuf langsung pertama kali dimakankan paus, la ilaha illa anta. Kalimat itu tauhid. Jadi kalimat itu tauhid itu pertama kali. Makanya perbanyak membaca la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin. Ini pernah saya praktekkan dan mustajab. Apa prakteknya? Saya kejebak banjir. Pulang dari pengajian pada zaman dahulu, mungkin 7 tahun sampai 10 tahun yang lalu, saya pulang dari suatu masjid. Ya, malam hari, mungkin habis tarawih, saya lupa, malam hari pulang, ya, kemudian tidak tahu jalan, nyopir sendiri, ya, masuk di gang perumahan yang gelap gulita, banjir, hujan, masuk, ternyata gangnya itu sudah jadi sungai. Brek, dikira maju itu airnya semakin surut, tapi ternyata semakin tinggi. Brek, setengah mobil itu kena air. Mau mundur keburu, mesinnya sudah mati. Bayangkan sendiri, gelap gulita, ya, mesinnya mati, nggak ada orang, gelap malam hari. Teringat Nabi Yunus. Wah, saya dalam perut ikan paus. Ya, ikan paus itu berupa mobil itu. Fanada fil dzulumat. Langsung apa? Ingat surat Yunus surat 21 ayat 87. Nabi Yunus surat Anbiya, surat para nabi ayat 87, kata kuncinya pasuknya 2187. Langsung saya berdoa, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin. Ya Allah, Engkau Tuhan, tiada Tuhan selain Engkau, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan selain Engkau yang berhak disembah. Subhanak, maha suci Engkau, tidak pernah salah. Inni kuntu minadz zalimin, saya banyak salahnya, saya banyak dosanya, saya minta ampun ya Allah. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin. Habis itu saya starter nggak nyala. Wah, berarti belum mustajab. Waduh, ini
Jadi tidak selevel Nabi Yunus. Tapi penasaran, saya baca lagi, saya coba enggak nyala, saya coba enggak nyala sama sekali. Beberapa pakai proses, perlu waktu. Sabar, berhenti dulu, tarik nafas, baca lagi, sekian kalinya starter deg, bisa. Semakin kuat, baca lagi, starter grong, nah, akhirnya nyala. Walaupun dalam keadaan banjir, walaupun keadaan mesinnya kena air, nyala para hadirin. Berarti doanya mustajab kayak Nabi Yunus alaihissalam. Mungkin Nabi Yunus doanya enggak sekali disebut dalam Al-Quran sekali, mungkin dia berkali-kali juga ya. Akhirnya nyala dan bisa maju ya, menerobos banjir itu gitu kan, kayak di laut kayak ikan hiu itu. Wah, akhirnya apa? Akhirnya lama-lama airnya semakin dikit menuju pantai, dilempar oleh Allah SWT di pantai. Fanu bida bil ara'i wa huwa madmum. Kemudian bisa ke pantai dan alhamdulillah selamat sampai tujuan, sampai rumah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kisah Nabi Yunus alaihissalam bisa dipraktekkan. Ini karena dalam rangka doa hajat ya. Baik. Jadi nanti ada pembahasan khusus ya doa Nabi Yunus, tapi ini dalam rangka membaca doa hajat. Jadi saya ulangi doa hadisnya. Kita tadi berwudu, memperbaiki wudu, sholat 2 rakaat baru berdoa ya. Doanya jangan langsung minta. Doanya itu harus memuji Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, baru ihdinas shiratal. Di sini juga begitu. La ilaha illallah al-halimul karim. Ingat-ingat, al-halim itu maha lembut. Kalau nggak hafal pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia, yang maha lembut, yang maha karim, maha dermawan. Maha dermawan. Kenapa? Karena pada kondisi kita butuh kelembutan dari Allah. Pada kondisi kita butuh ya kedermawanan Allah. Enggak pas dalam keadaan antum lemah minta sesuatu menggunakan al-azizul hakim ya, al-qawiyul aziz, enggak pas. Itu seperti kalau orang menyembelih bismillah Allahu akbar, tidak pas kalau membaca bismillahirrahmanirrahim atau bismillahil halimul karim, menyembelih enggak pas. Maka nyembelih itu hanya bismillah titik ditambah Allahu akbar karena nyembelih. Maka di sini karena dalam keadaan kita butuh kelembutan Allah, maka bacanya la ilaha illallah al halimul karim. Terus subhanallah rabbil arsyil azim alhamdulillahirabbil alamin. Pendek semuanya. La ilaha illallah al-halimul karim subhanallah rabbil arsyil azim alhamdulillah rabbil alamin. Coba 3 kata ya. La ilaha illallah al-karimul halim subhanallah rabbil arsyil azim, kemudian alhamdulillahi rabbil alamin. Sekarang kita bahas apa halim. Halim adalah zat yang tidak segera memberi sanksi, lembut, tidak emosi kemudian langsung memukul orang, langsung menabrak orang, enggak. Yang lembut, yang tidak segera memberikan sanksi. Jadi sebelum beri sanksi diam dulu. Kemudian yang kedua, al-karim adalah zat yang memberi tanpa meminta imbalan dan balasan. Itu namanya dermawan. Nih saya beri, saya enggak minta balasan. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Itu dalam surat Al-Insan. Innama nud'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Jadi kalau kita memberikan makanan sama orang yang berbuka puasa, ini mumpung Ramadan ya, memberikan bantuan sama orang, bilang innama nud'imukum liwajhillah. Kami itu memberi makanan kepada Anda, memberikan bantuan kepada Anda liwajhillah, karena Allah. La nuridu, tidak minta dari kalian
jazaan balasan wala syukura, dan tidak minta pula Anda bilang terima kasih, enggak. Saya enggak minta kepada kalian untuk membalas dan mengucapkan terima kasih. Nah, itu maksudnya. Jadi karim itu zat yang memberi tanpa meminta imbalan dan balasan. Kemudian ada kalimat la ilaha illallahul halimul karim. Ada yang kedua subhanallah. Jadi ketika la ilaha illallah ada subhanallah. Kalau la ilaha itu kalimat tauhid, kalau subhanallah itu mensucikan Allah. Subhanallah Rabbil arsyil azim. Kenapa harus menggunakan Tuhan yang memiliki singgasana arsy yang agung? Para ulama mengatakan arsy itu adalah makhluk Allah yang paling besar. Kalau ditanya apa makhluk Allah yang bentuknya paling besar, jawabannya apa? Arsy singgasana atau bahasa Indonesianya. Tapi orang nggak terjemahkan, biasanya langsung arsullah, singgasana Allah itu paling besar. Dimisalkan sebelum saya menerangkan arsul azim, itu arsul rahman itu besarnya seperti bumi, seperti ini, seperti jadi besarnya langit dengan ars, perbandingan antara langit dengan ars itu seperti perbandingan antara koin, uang koin, uang koin yang diletakkan di lautan. Uang koin diletakkan di lautan. Uang koin ini langit, lautan itu ars. Bisa dibayangkan ya? Ya. Koin letakkan di bumi. Bumi dengan koin. Koin itu langit, bumi itu ars. Kira-kira seperti itu. Bisa dipahami ya? Atau dalam hadis disebutkan langit pertama itu luas, ya lebih luas daripada bumi. Langit dengan bumi beda banget, nggak ada apa-apanya bumi ini. Langit pertama dengan langit kedua kayak bumi dan langit. Jadi langit pertama itu masih kecil sekali dibanding, luasnya kecil dibanding dengan langit kedua. Langit kedua dibanding dengan langit ketiga seperti koin dengan lautan. Langit ketiga ke langit keempat begitu juga. Langit keempat ke langit kelima begitu juga. Langit kelima ke langit keenam seperti itu juga. Langit keenam ke langit ketujuh. Langit ketujuh itu beribu-ribu lipat, berjuta-juta lipat besarnya daripada langit yang kita lihat ini. Bayangkan, Anda nggak bisa bayangkan, otaknya nggak nyampe. Lah langit ketujuh yang luasnya berjuta-juta lipat dari langit yang pertama ini, itu seperti dengan ars, di atasnya ada ars. Di langit ketujuh nanti ada surga Firdaus. Surga Firdaus itu atapnya itu ars. Ya, itu seperti koin ya dengan lautan luas. Enggak terbayang. Wa yahmilu arsa rabbika fawqahum yauma idzin tsamaniyah. Dan surah Al-Ma'arij ya. Waktu itu hari kiamat itu nanti 8 malaikat membawa Arsyur Rahman. Sekarang besarnya malaikat yang membawa Arsyur Rahman itu kayak apa? Bingung kan orang? 8 malaikat yang mengangkat Arsyur Rahman. Wa yahmilu fawqahum wa yahmilu fawqahum yaumal qiyamati samaniyah. Yauma idzin samaniyah. Wa yahmilu arsa rabbika fawqahum yauma idzin samaniyah. Ya, waktu hari kiamat nanti ya 8 malaikat membawa Arsyur Rahman. Maka dikatakan, digambarkan dalam suatu hadis ya, itu malaikat, besarnya malaikat itu pundaknya malaikat dengan telinganya malaikat. Ini kalau Anda ke pundak ini berapa detik? Nggak nyampe 1 detik. Anda dari pundak ke telinga. Kalau malaikat itu perjalanan dari pundaknya ke telinganya butuhkan waktu pakai jet tercepat itu butuh 50.000 tahun.
50.000 tahun. Anda sudah mati, sudah punya cucu, punya buyut, sudah punya 50.000 tahun. Bumi aja nggak nyampe umurnya 50.000 tahun. Itu belum nyampe ke telinganya malaikat. Coba bayangkan. Besarnya kayak apa? Mana orang-orang yang besar? Mana orang-orang yang hebat? Nggak ada artinya itu. Kecil. Makanya lihatlah video. Ada suatu video bagus banget. Video itu gambarnya seperti ini. Nah, ini apa? Pohon. Ini pakai drone. Yang punya drone silahkan. Kan besar banget ya. Ini namanya di situ ada daun di shooting, kan besar daun itu ya. Ketika drone-nya itu naik, daunnya semakin kecil kan? Naik. Yang tadinya besar pohon ini, pohon beringin besar banget, dari atas kayak gini. Anggap saja kita ini lagi di atas, pohonnya kecil, ke atas lagi, kelihatan kecil, terus kelihatan kecil. Al-Islam yang besar kayak gini, kalau ke atas kecil. Itulah sunnahnya kita naik pesawat. Dari pesawat itu kita lihat ke bawah, ya Allah kecil banget, lihat Al-Islam mana ini, mana orang yang paling besar, paling gede itu mana, nggak kelihatan, ya kan, nggak kelihatan, bangunan ini nggak kelihatan, terus ke atas tertutup. Lihat Google Map. Kalau nggak naik pesawat, Google Map lah sudah mewakili, pakai satelit, besar, dikecilkan, dibesarkan, uang gitu kan. Rumah antum mana? Shooting kemudian ke atas, cerut. Nanti semakin ke atas, nanti Bekasi, seluruh Bekasi itu kelihatan kecil, terus ke atas, terus Pulau Jawa kelihatan kecil, terus ke atas, Indonesia kelihatan kecil, terus ke atas, terus Indonesia itu cuma satu titik, terus ke atas, bumi kelihatan kecil, ya kayak kelereng, terus nanti bumi tinggal satu titik, terus ke atas, ke langit pertama, udah bumi nggak kelihatan, terus ke atas, sampai langit yang ketujuh. Ya pakai teknologi itu ya, untuk menggambarkan saja, menunjukkan bahwa kita ini kecil di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Rahimakumullah. Itu ya, dibanding dengan Arsyur Rahman, singgahsana Allah Subhanahu, makhluk yang paling besar. Maka di sini disebutkan la ilaha illallahul halimul karim subhanallahi rabbil arsyil azim. Maha suci Allah, Tuhan pemilik ars yang besar. Azim di sini para ulama berbeda pendapat, apakah agung di sini disifatkan kepada Allah atau disifat kepada ars. Tapi pendapat yang benar, agung di sini disifatkan kepada ars. Jadi Tuhan yang memiliki ars yang sangat besar, yang otak manusia tidak bisa membayangkan. Kenapa doa ini harus menyebut ars? Untuk menunjukkan kalau Allah saja mampu membuat ars yang begitu besar, yang begitu hebat, yang manusia tidak bisa membayangkan, apalagi cuma menolong kita, apalagi cuma menyelesaikan problematika kita, apalagi cuma menyembuhkan penyakit kita, apalagi membayar utang kita, sangat mudah. Makanya kalau kita itu punya masalah, ingatlah Allah Maha Besar, Rabbul Arsyil Azim. Maka ada doa lain di sini, ada atau tidak saya nggak tahu, tapi doa itu ya ada hadis lain, la ilaha illallah, la ilaha illallah al-halimul karim, hampir sama, mungkin hampir sama dengan ini. Tapi la ilaha ini 3 kali, la ilaha illallah la ilaha illallah al-halimul karim. Kalau dalam doa itu la ilaha illallah al-azim al-halimul azim ya. La ilaha illallah rabbul arsyil karim, la ilaha illallah rabbul arsyil karim. Yang satu la ilaha illallah rabbus samawati wal ard, la ilaha illallah rabbul arsyil azim. Jadi ada 3 doanya. Pertama, la ilaha illallah al-halimul azim, la ilaha illallah rabbus samawati wal ard, la ilaha illallah rabbul arsyil azim. 3.
Jadi tauhid ditambah muji Allah itu Al-Halim, maha lembut dan maha agung atau maha dermawan. Habis itu Allah itu la ilaha illallah, Tuhan langit dan bumi. Yang ketiga Allah itu Tuhan arsy yang agung. Wah, kalau kita meyakini Allah itu maha besar, semuanya kecil, semuanya kecil. Itu namanya Allahu Akbar. Itu menunjukkan Allah itu agung. Maka ketika Anda takbir Allahu Akbar, ingat Allah Tuhan Arsy Al-Azim. Itu rahasia kenapa doa ini kemudian disebutkan Rabbul Arsyil Azim. Kemudian yang terakhir Alhamdulillahirabbil alamin. Ini juga ditutup dengan pujian kepada Allah untuk menunjukkan bahwa pujian ini adalah pujian yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala, sekaligus pujian yang dijanjikan pembuka Al-Qur'an dalam surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi Allah itu mempunyai pujian di awal dan di akhir, di awal surat dan di akhir surat. Jadi wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Jadi pada dirinya seperti itu ya. Ini menurut Mula Al-Qari ya, pengarang buku Mirqatu Al-Mafatih, mengatakan di dalam pujian ini mengandung sifat optimis bahwa musibah dan kesulitan akan segera sirna diganti dengan kenikmatan. Nah begitu para rahimakumullah ya. Sampai sini dulu ya. Ini baru satu doa ya. Nanti ada doa lanjutannya ya. Tapi baru satu doa aja sudah, setengah doa aja sudah 2 pertemuan ya. Padahal ada 13 doa lebih di sini ya. Kita ini ada 13 doa. Kita baru sampai setengah dari 1 ya, karena 1 bulan kan mungkin nggak nyampe nih 1 bulan, maksudnya nggak cukup waktunya ya. Tapi minimal itu sebagai motivasi kita bahwa kalau punya masalah kecil, saya ingin nyampaikan 1 mahfudzat bahasa Arab seingat saya. Lupa mahfudzatnya kapan-kapan. Oh ya, ingat. Makanya nunggu tertawanya doang, tertawa jadi ingat. Wa ta'zumu fi ainis saghiri sigharuha wa tasghuru fi ainil azimi adzaimu. Apa itu? Penting itu. Wa tasghuru wa boleh dibalik-balik. Bolehlah yang pertama wa ta'zumu, merasa besar. Wa ta'zumu fi ainis saghiri sigharuha. Apa itu? Bahasa Arab cuma dibolak-balik gitu aja ya. Tapi maknanya mantap. Menjadi besar masalah kecil di mata orang yang jiwanya kecil ya. Menjadi besar, tolong ditulis nih, menjadi besar masalah yang kecil di depan jiwa yang kecil. Kalau punya jiwa yang kerdil, otak yang picik, wawasan yang sempit, itu masalah kecil ya. Kayak orang di luar itu sempetan, wah marah, pukul, bunuh, padahal cuma diserempet. Kalau orang besar diserempet nggak apa-apa, udah nanti diganti ya, gitu. Itu orang besar. Jadi orang besar itu males, bukan hanya males, nggak ada waktu ngurusi masalah yang kecil-kecil ya. Orang kecil, makanya kalau orang dikit-dikit marah ya, yang kecil-kecil kemudian dipermasalahkan, itu menunjukkan jiwanya lagi kerdil ya, nggak punya kerjaan, pengangguran. Biasanya pengangguran kayak gitu tuh ya. Tapi kalau orang yang sibuk ya, wah saya lagi ada janjian dengan orang, mau ada meeting, kesampai dikit, wah nggak ada waktu terus. Saya itu dulu pernah ini ya, ini cerita aja jadi pelajaran. Waktu Idul Fitri atau Idul Adha lah ya, di sebuah masjid agak jauh dari rumah, daerah Jakarta Selatan.
Itu dulu naik mobil sendiri, buat makalah sendiri, khotib sendiri, imam sendiri, maksudnya semuanya sendiri. Yang lain cuma ikut aja. Ya. Itu udah mempersiapkan apa? Makalah. Waktu itu mungkin nggak pakai HP makalah. Waktu itu udah sampai keluar tol, maksudnya sudah lewat tolnya, makalahnya nggak dibawa. Gimana mau khutbah? Balik lagi, ulang. Coba udah terlambat, balik lagi ke rumah. Kan tergesa-gesa banget kan? Itu orang mau nyerempet, apa udah nggak fokus-fokusnya, saya pulang ngambil makalah, balik lagi. Karena balik udah nggak fokus kan itu kan, ngebut dilalah, tahun dilalah. Ada orang yang sen kanan belok kiri atau sen kiri belok kanan. Aduh, pas mau muteran loh, dia mau muter tapi ke kiri dulu kan, dikira mau ke kiri ternyata mau muter, nggak bilang saya mau muter, sennya kiri kan, atau nggak pakai sen saya lupa, pokoknya tiba-tiba ke kiri langsung balik aja ke kan, kita karena dikira ke kiri kita lurus aja, dia belok, jebreng, nyerempet kan, berarti kejadian entah yang rusak mobil saya atau mobilnya nggak tahu. Cuma karena kita sibuk, ya kita ini ada sesuatu yang penting, yaitu segera sampai pada tempat. Kalau udah terlambat, mau jebreng jalan aja terus, nggak ngurus mana yang lecet mana. Kalau orang kurang kerjaan, minggir dulu dilihat. Kemudian mana orangnya panggil tengkar di tengah jalan sampai semuanya macet. Itu orang yang nggak kerjaan. Orang kecil walaupun mungkin dia kaya tapi orang kecil tuh kerdil. Udah break, dia juga nggak, mungkin dia juga sibuk, break, dia kabur, saya juga kabur. Enak kayak gitu. Udah, pikirannya cuma khutbah. Sampai sana jamaahnya banyak, nunggu mana ustaznya nggak datang. Datang langsung jadi imam, udah nggak fokus aja. Jadi imam langsung khutbah Idul Adha. Mereka nggak tahu kalau tadi serempetan. Yaitu watas guru fi ainil sogiri sigoruha wa ta'zumu fi ainis sogiri sigoruha. Orang kerdil itu mempermasalahkan hal-hal yang kecil dan sepele. Sebaliknya watas guru fi ainil azimi adzaimu. Dan bagi orang yang jiwanya besar, masalah besar pun dianggap kecil, gitu aja kecil. Padahal masalah bagi orang, masalah besar itu kecil. Saya berikan contoh, bukan saya ya. Walaupun saya punya contoh banyak, gantian lah. Ulama dulu, ada seorang ulama juga penceramah seperti ini, lagi ngajarin ribuan orang, lagi ceramah kuliah subuh. Ya. Kira-kira seperti itu, kuliah apa saya nggak tahu. Pokoknya lagi ceramah. Tiba-tiba dibisikin, datanglah asistennya atau salu jamaah di sini. Pak, anak bapak meninggal dunia. Apa? Anak ustadz meninggal dunia, gitu kalau bahasa sekarang itu. Ini kan masalah besar ya, anaknya meninggal, dia lagi ceramah, nggak kelihatan panik sama sekali. Oh ya baik, tunggu aja, saya nyelesaikan dulu, tinggal 2 lembar. Coba bayangkan. Dia tetap ceramah, tinggal nanggung, tinggal ya tinggal ini kan, tinggal la ilaha illallah al-halim al-karim subhanallah rabbil azim alhamdulillah rabbil alamin, tinggal penutupan, duduk dulu. Dia masih ceramah. Tolong diurusin dulu, diambil dulu pakai ambulan, bilang sama Amu Zulham suruh ngambil. Nah, umpamanya ada nggak Amu Zulham? Nggak ada ya, suruh ngambil ambulan, bilang ngambil ambulan al-Islam, udah bawa, nanti akan saya nyusul, gitu aja. Setelah itu selesai, pada hari udah saya, dia pulang ngurusin jenazah, selesai. Itu orang besar, tidak panik, tidak apa. Lah tadi ya watas guru fi ainil azimi adzaimu. Jadi hal-hal yang besar itu terasa kecil bagi orang yang besar, karena dia punya cita-cita besar, punya tujuan besar, nggak ada waktu untuk ngurusi yang tetek bengek, yang apa remeh-temeh seperti itu.
Bahkan kita dicela ya oleh Islam, oleh ulama, kalau kita ini selalu memikirkan hal-hal yang remeh, safasifal umur. Kan ada doa, tapi doa ini belum kita teliti. Ini doa dari Rasul atau doa dari para ulama. Allahumma inna nas'aluka azaimal umur wa na'udzubika min safasifal umur. Ya Allah, saya mohon agar ngurusin yang penting-penting dan hindarkan saya dari ngurusi yang remeh-temeh. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira sampai situ para hadirin rahimakumullah, kita masih setengah doa lagi ya. Kalau nggak salah masih ada satu doa intinya ya, saya bacakan di sini. As'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli bir wassalamata min kulli ism wal fauza bil jannati wan najati minan nar. Di sini disebutkan min kulli ism wala tada' li dzanban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala hajatan hiya laka ridha illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Doa ini sering dibaca oleh para imam Masjidil Haram dan Masjid Madinah. Mudah-mudahan nanti bisa dibaca oleh para khatib yang ada di Al-Islam ini. Ini sering dibaca doa hajat ini. Hadirin rahimakumullah, sampai situ. Kalau ada pertanyaan silahkan. Masih setengahnya. Ya, silahkan Ustaz Zul, Pak Zul ya. Allahumma inni usyhiduka wa usyhidu amalata asyika wa malaikata wa jami'a annaka anta Allahu la ilaha al-mannan badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram. Tuhan, ada doa yang mustajab. Apakah doa mustajab seperti ini harus kita awali dengan pembukaan doa? Yaitu wahai ya Rabb, engkau maha tinggi dan ampuni dan dosaku, baru baca salawat, baru baca doa al-mubazzir, atau langsung itu aja, atau langsung sedikit bunyinya kita jalan. Pernah saya sampaikan bahwa adab doa itu zikir. Kan ada barusan, kan judul tema pagi ini apa? Zikir sebelum doa, memuji Allah sebelum meminta Allah, kata kuncinya. Jadi ceramah kita tadi, kajian pada subuh sampai suruk sekarang ini adalah berzikir dulu sebelum meminta. Kita belum meminta loh, selama 2 hari belum meminta, selama 2 hari baru memuji. Jadi memuji Allah sebanyak-banyaknya, berdoa sekedarnya. Terakhir ya, makanya tadi yang antum bacakan semuanya itu ada pujian semuanya, barulah berdoa, atau pujian istighfar baru berdoa. Itu ya, itu intinya. Intinya para hadirin kalau mau berdoa, muji Allah dulu. Pujian yang paling baik adalah kalimat tauhid, boleh juga dengan Al-Fatihah. Setelah itu baru beristighfar, baru berdoa. Kan Nabi Yunus, ingat, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh-dhalin. Mana mintanya? Justru Nabi Yunus nggak minta, cuma dia hanya memuji Allah, kalimat tauhid, mensucikan Allah dan merasa dirinya zalim. Enggak minta apa-apa, Allah berikan jalan keluar. Jadi doa itu kalah dengan zikir. Sebaiknya Anda semua yang ada di sini banyak berzikir daripada banyak berdoa. Apakah doa enggak boleh? Boleh, tapi jangan lupa zikir. Perbanyak zikir daripada doa. Makanya habis sholat kita baca langsung doa kan enggak. Kita beristighfar, astagfirullah, astagfirullah, beristighfar. Atau minimal doa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Baca ayat kursi, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Itu semuanya zikir. Doanya di ujung. Kalau sempat, kalau nggak sempat nggak doa juga nggak apa-apa. Barang siapa, dalam hadis, barang siapa yang disibukkan dengan zikir, dengan memuji kepadaku daripada berdoa, akan saya beri sesuatu yang diminta oleh orang yang berdoa. Jadi kalau sempat berdoa, kalau nggak sempat zikir saja cukup. Maka saya pribadi lebih mementingkan zikir, baca Al-Quran daripada berdoa. Mendingan jarang doa tapi banyak zikir daripada banyak doa tapi jarang
Zikir. Zikir itu lebih kuat daripada doa. Karena memuji. Gitu ya. Insyaallah. Yang lain tadi sana ada yang angkat tangan siapa tadi? Ada yang angkat tangan sini tadi? Enggak. Ya sudah ini aja. Mana? Pak Masyuti coba ya. Silakan Pak Masyuti. Kurang keras gimana? Biar pada bangun ini ya. Banyak orang yang kadang memujinya itu malah orang itu. Oh, banyak muji orang bukan Allah. Contohnya gimana? Contohnya itu kan ada orang yang dilabeli penjilat. Oh, memuji orang, memuji pemimpin, memuji atasannya, memuji bos. Asal bapak senang, itu zaman Orde Baru kan, ABS. Itu secara syar'inya boleh apa enggak? Secara syar'i. Jadi gini ya, dalam suatu hadis disebutkan, barang siapa jika engkau melihat orang suka muji, maka lemparlah mulutnya dengan tanah. Ya, pasir, dengan pasir lemparlah mukanya dengan pasir. Karena muji itu membuat orang jadi apa ya? GR, gemede, rumongso, merasa sombong. Makanya jangan banyak muji orang lah. Seandainya muji pun sekedarnya. Sekedarnya muji bagus. Paling baik itu kalau muji istri. Paling baik, wah kamu itu bidadari surga. Oh, itu nggak apa-apa. Ya, supaya apa? Supaya seneng. Wah, makanan kamu itu enak banget. Belum pernah saya mencicipi makanan persis seperti ini. Maksudnya ada yang lebih enak, ada yang lebih nggak enak. Maka saya belum pernah mencicipi makanan persis seperti ini. Tapi persisnya di batin, wah belum pernah lah saya lihat. Kayak gitu itu. Boleh menggembirakan orang itu boleh. Ya, memuji orang-orang yang patut dipuji. Wah, ini orangnya sudah ada mahasiswa, udah menyelesaikan tugasnya baik, ya, dan sudah rajin. Kita puji, kamu baik. Ahsanta, ada bahasa ahsanta ya akhi. Tapi cukup ahsanta, cukup kamu baik, mumtaz. Nggak perlu dipuji setinggi langit, nggak perlu, cukup mumtaz. Anta mumtaz, anta masya Allah, gitu aja sudah. Kalau di WA itu cuma jempolan satu, udah. Nggak perlu 500 jempol, berlebihan. Gitu ya. Memuji itu makruh hukumnya dan haram apalagi berlebihan. Namanya mengkultuskan, menuhankan selain Allah Subhanahu. Itu bertentangan dengan tauhid. Kan alhamdulillah segala puji bagi Allah. Maka kalau memuji, pujilah Allah, menisbahkan masya Allah, tabarakallah, gitu. Memuji itu baiknya pakai nama Allah. Kamu itu bisa karena Allah. Masya Allah, kamu hebat. Jadi yang hebat bukan dia, Allah yang memberikan kehebatan. Apa akibatnya? Rugi bagi yang menjilat, memuji, rugi bagi yang dipuji. Maka kalau antum punya anak pintar dan sebagainya, jangan banyak dipuji. Nanti malah ambruk. Contohnya di dalam surah Al-Kahfi, panjang lagi ini, tapi singkat ya. Kapan-kapan kita lanjutkan ya. Tapi cuplikannya, buka surah Al-Kahfi. Walaula iddakhalta jannataka qulta masya Allah la quwata illa billah. Ini kan ceritanya kan bangga dengan kebunnya, bangga dengan rumahnya, bangga dengan prestasinya, atau bangga dengan anaknya. Hati-hati pada dulu, bangga dengan pesantrennya, hati-hati. Jangan bangga terhadap sesuatu karena kita akan diuji dengan kebanggaan kita. Oh, Nabi Ibrahim aja senang dengan Nabi Ismail aja diuji, apalagi kita. Nabi Musa senang dengan tongkatnya, diuji oleh Allah, suruh lempar jadi ular. Hati-hati kita ya. Makanya jangan terlalu bangga dengan apa yang kita miliki. Ya. Itu tadi sampai mana tadi? Saya mau cerita apa tadi? Soal Kahfi.
Jadi ketika masuk kebun itu dia bangga sampai tidak mau memberikan sama orang. Ini kan usaha kami, kayak Qarun. Qarun kan bangga kan? Innama utituhu ala ilmin itu, karena kecerdasanku, karena kecanggihanku. Apa yang terjadi? Tenggelam. Kebun dalam surat Al-Kahfi dan dalam surat Nun wal qalam ada kisah kebun. Semuanya terbakar kebun itu. Karena kena tsunami, ya, terbakar, kena gempa. Semuanya kalau di Mesir itu ambruk, gedung itu ambruk. Makanya di Mesir itu walaupun sekedar formalitas, gedung itu ditulis Masya Allah la quwata illa billah. Kalau sedang bangun gedung, makanya Al-Islam bangun gedung tingkat 3 ini, waktu pembangunan ditulis Masya Allah la quwata illa billah. Ini adalah kehendak Allah, tiada kekuatan kecuali Allah. Udah itu aman dari ain, namanya ain. Ain itu orang yang melihat iri, dengki, cemburu, itu bisa mengambrukkan barang-barang yang kita cintai, barang-barang yang kemudian kita banggakan. Itu salah satu ceritanya ya. Makanya yang dipuji, kalau orang itu banyak dipuji, sebentar lagi mau ambruk, sendiri mau lengser. Kenapa? Terlalu tinggi dipuji-puji. Allah cemburu, yang dipuji itu saya, kata Allah, bukan orang itu. Maka Allah akan geser. Allah itu tidak mau ada manusia yang dipuji seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati ya. Maka kalau anda dipuji-puji, jangan mau, karena kalau memuji-muji, maka yang rugi adalah orang yang dipuji. Maka kata Rasulullah, kalau ada muji kamu, siapkan pasir, siram-siram gitu, supaya nggak muji, karena muji itu menghancurkan orang yang dipuji, gitu ya. Jadi nggak boleh muji berlebihan. Tapi kalau muji sekedarnya boleh, karena mengapresiasi. Oleh itu syakuro, mensyukuri prestasi orang. Ya, dan itu dalam ilmu pendidikan ada ya, diberikan apresiasi. Kalau baik, kalau jelek ya diberikan sanksi. Satu lagi terakhir tadi, silakan. Zakat mal. Para ulama berbeda pendapat, apakah boleh seseorang memberikan zakat dari piutang. Tahu piutang ya? Utang, piutang. Mungkin sebagian nggak tahu, utang itu orang minjem uang, piutang itu orang yang minjemin. Kalau saya punya piutang, berarti saya punya uang lagi dipinjam orang, jadi saya piutang. Kalau yang utang namanya utang, ya orang yang utang, saya piutang. Lah karena orang ini, kemudian saya ceritakan, karena orang ini ngutangnya nggak bayar-bayar, orang miskin, daripada nggak balik, mendingan saya zakatin aja, udah itu zakat, nggak usah balik, dalam penting saya itu zakat. Jadi saya nggak bayar zakat lagi. Boleh nggak itu? Para ulama berbeda. Pertama mengatakan nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Lah uang itu kan nggak balik. Halo? Halo? Uang itu kan kita sudah putus asa karena dia nggak bisa bayar. Kalau nggak bisa bayar kan, bayangan kita uang itu nggak balik ke kita loh. Kan bukan milik kita lagi. Kalau sudah nggak balik kan, ngapain kita anggap itu zakat? Nggak boleh. Zakat itu barang yang ada di kita, yang kita kuasai, kita berikan sama orang lain, baru zakat, mensucikan jiwa kita karena mengeluarkan sesuatu yang kita cintai.